Mohon maaf. Jadi jangan disalahartikan ya. Jadi memang mereka minum itu bukan rata-rata hanya untuk cari fly ya. mencari fly saja, tetapi untuk imunitas. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Wings, Bang Wings di ibu kota Jakarta. Hari ini kebetulan lagi di puncak Cipanas di dalam sebuah hotel. Saya sudah 5 malam di hotel ini menginap dalam rangka syuting sinetron Naluri Hati yang tayang di SCTV. Hari ini judulnya adalah nikmat Allah, di antara nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Saya sudah 5 malam menginap di hotel ini dalam rangka syuting di kamar, menghafal, pagi syuting, kegiatan siang syuting, balik ke kamar ini lagi sendiri di sebuah kamar yang lebar nih, bersih dan nyaman. Tapi tadi malam saya tidur cepat malam minggu karena biasa sendiri, biasa kalau udah habis sholat maghrib, sholat isya, zikir-zikir, ngantuk, saya tidur baca-baca dialog untuk esok hari. Tapi tadi malam tak ketuk-ketuk di kamar sebelah ada yang masuk. Memang unit film ada ngomong ke saya, Pak Wing, kamar yang sebelah mau diisi oleh artis atau talent satu lagi. Ya silakan. Nah, di situ di kamar sebelah. Bangun pagi rupanya ada seorang sahabatku, saudaraku bernama Jonathan, artis bule yang juga pemain, mengisi kamar sebelah. Dan lebih dahsyatnya lagi, ini yang saya maksud nikmat dari Allah. Zikir saya, doa saya tiap malam, ya Allah berilah aku nikmat yang baik-baik yang aku inginkan ya Allah, sesuai doaku ya Allah. Karena aku berusaha sebaik-baiknya, berdoa sebaik-baiknya, Engkau akan beri padaku ya Allah yang tentang kebaikan pula. Hari ini diberi nikmat oleh Allah, saudaraku Jonathan ternyata seorang Muslim. Jonathan yang berasal dari Australia, tinggal di Indonesia, ada seorang santri, anak pesantren, seorang pesantren bernama Ustadz pula. Ustadz Abu Bakar. Jonathan nama Islamnya Ustadz Abu Bakar. Dia juga main di film ini. Sudah berapa episode main ini? Insya Allah, alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama. Hari pertama. Kalau saya sudah 5. Jadi dia bermain di sini. Kami pagi ini sambil bikin santai aja Jo. Nah, Abu Bakar sambil makan-makan, sarapan. Nah, ternyata dia banyak tahu tentang kehidupan ini. Mulai dari hijrahnya. Saya bilang, Jonathan, dulu sebelum Muslim gimana? Alhamdulillah saya mendapat hidayah. Ini kita jangan terlalu cerita agama kali ya. Ini banyak penggemar saya di Medan sana tentang kehidupan aja. Hijrahnya ke Indonesia, dia masuk pondok pesantren. Dia adalah seorang santri pondok pesantren Tubuh Ireng tentang pemahaman tauhid. Tapi Jonathan ini juga hebat. Dia adalah gurunya para pejabat bahasa Inggris, guru privat, termasuk Pak Jokowi. termasuk Presiden Jokowi. Halo, warga Medan. Assalamualaikum. Dia guru privatnya bahasa Inggris, pejabat termasuk Presiden Jokowi sampai sekarang, tapi secara pribadi. Nah, sampaikan salam kepada warga Medan khususnya Mandala,
Siapa Joe? Perkenalkan diri. Hari ini bersama dengan saudara Glenn, Bang Wings. Saudara Wings, orang Medan ini, perantau asal Medan yang menjadi seniman peran di ibu kota. Sampaikan salam kebaikan kepada saudara-saudara semua. Di keluarga besar Koyo anak Medan. Hai, kakak 2M, K2M, K2AM. Nah ini saudara Glenn bersama seorang saudara juga bule asal Australia. Sekarang di ibu kota sebagai pemain film di sini dan juga sebagai ustadz dan lebih sebagai lagi sebagai guru bahasa Inggrisnya para pejabat. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan ya. Ya. Seluruh warga Medan, perkenalkan nama saya Jonathan atau dikenal dengan namanya Ustadznya adalah Ustadz Abu Bakar Ba'awat. Abu Bakar Ba'awat karena Ba'awat. Artinya apa itu? Ba'awat itu guru yang memasukkan saya, menghijrahkan saya dari Hijrah ya. sebelumnya menjadi Islam. Jadi dia mengenalkan saya atau membuat saya lebih mengerti akan Islam. Jadi namanya TP. silakan. Terus saya belajar agama Islam itu melalui pondok pesantren Tebu Ireng di daerah Jawa Timur. Berapa tahun berada? Selama 3 tahun. Itu selama 3 tahun saya merasakan gimana ya, pencerahan yang sangat indah bagi saya, bukan bagi orang lain sih, tidak tahu bagi orang lain. Nah jadi tersebut Maaf berada potong tar. ya. Kisahkan tentang kehidupan secara umum, jangan mengarah ke agama kali, sebab orang Medan, saudara-saudara semua berbagai suku, ragam dan agama. Oh ya. Jadi brother Jonathan, saudara Abu Bakar adalah seorang Muslim. Di sini profesinya apa, nikmatnya apa di Indonesia, dan apa hebatnya Indonesia hingga kecintaan brother di Indonesia. Oke. Biar warga Medan tahu tuh, ya, warga Medan ya. Oke. Kalau kecintaan saya, kenapa saya suka di Indonesia? Satu, karena saya dulu lahir di Indonesia. Oh. Saya lahir di Indonesia tahun 79 di Malang, Jawa Timur. 79 42 dong. Sekarang umur saya 42 tahun. Kalau bule begini ini baru 42. Nampak tua ya. Kalau di Indonesia begini ini udah 60. Oke, lanjut. Terus kenapa saya pulang ke Indonesia? Saya kembali ke Indonesia karena saya merasa nyaman di Indonesia. Lebih enak di sini. Ya. Karena bagi saya, iya, karena disinilah hari-hari saya ditanam. Ari-ari. Ari. Kenapa tahu ari-ari berada? Apa itu ari-ari? Ini ngomong kosong nih. Itu Khususnya si bayi. khusus bayi. Hebat ini, banyak tahu. Bahasanya, dictionnya bahasa Indonesia pun pasti. Terus masalah tadi Bapak bilang diction atau Dialeknya? dialeknya itu fasih, karena memang saya menguasai sekitar 15 bahasa. 5 bahasa tradisional dan 10 bahasa internasional. Bahasa tradisional kesukuan di Indonesia. Ya, Di antaranya 2-3 di antaranya. Jawa, Bali, Sumatera, Lombok. Sumatera ini Bengkulu, bukan Medan. Lombok dan juga Madura. Itu dialek. Untuk dialek
Tapi beda. saudaraku Jonathan Abu Bakar sepertinya nih warga Medan, bola matanya tuh hijau. Nah ini indah kali. Coba ceritakan tentang itu. Mata saya hijau artinya keturunan Nazaret. Apa itu? Nazaret itu ya itulah begitu. Orang Yahudi. Oh, kan ada yang bola mata biru, ya kan? Warga Medan kan? Ada bola mata biru. Itu apa? Kenapa bedanya dengan bola mata hijau? Kalau bola mata hijau itu keturunan Nazaret. Kalau mata biru itu keturunan dari Eropa. Oh, jadi antum Anak Nazaret. Nazaret. Emak Ibu saya Nazaret, bapak saya orang dari Eropa. Bapak saya Rusia, ibu saya Inggris. Rusia itu Eropa. Ya. Jadi sudah lama, sudah dari turun temurun. Jadi mungkin ya inilah yang terbaik buat. Mungkin nggak orang Indonesia, bapak Batak, emak Jawa, terlahir bayinya keluar bola mata itu, mungkin nggak? Secara logika. Bapak Batak, emak Jawa, lahir bayinya keluarnya bola mata. Apa mesti orang keturunan Nazaret saja yang bola mata hijau? Mungkin nggak? Kalau Allah sudah mengatakan ya, kenapa tidak? Kun fayakun. Ya Allah subhanallah. Jadi saudaraku Jonathan, lebih enak di Indonesia ini kah? Apa di negeri asalmu Australia? Apa kecintaan Anda? Oke. Perbedaannya antara Indonesia dengan Australia. Kalau di Australia Anda diburu untuk mencari dunia, tapi kalau di Indonesia Anda diburu untuk mencari akhirat. Dan rasa persaudaraannya bagaimana di Indonesia? Di Indonesia persaudaraannya lebih baik. Tentang tata hukumnya bagaimana di Indonesia dibanding Australia? Kalau di Australia itu tata hukumnya money is oriented. Kalau di sini adalah what do you want, that you want. Apa itu artinya? Kurang tahu bahasa Inggrisnya. Seperti apa Anda mau, ya seperti itulah kamu. Artinya di Indonesia ini rasa persaudaraannya kuat. Persaudaraannya kuat, maksudnya juga Tolong menolong, dan kalau di bidang pemerintahannya, lu mau apa, ya itulah lu. Nah, dengar tuh saudara-saudaraku semua, persaudaraannya kuat. Dia udah ngomong gitu di Indonesia. Jadi kenapa kita tidak lebih erat lagi mempersatukan persaudaraan kita, rasa kebersamaan kita, rasa toleransi kita? Malu, ada orang bule yang datang ke Indonesia menyatakan begitu, ya kan? Cocok kalian rasakan, buat gitu ya, biar benar-benar mereka mengklaim kita dengan predikat begitu, ya. Jadi ngomong-ngomong nih saudaraku Jonathan Abu Bakar, kan tinggal di Indonesia nih, Ya. dan kondisinya pun sudah orang dewasa, di atas 40 tahun, 42 tahun. Istri orang mana ini? Istri kebetulan alhamdulillah 4 istri. Istri 4. Ya. 4 dinikahi apa asal pakai aja gitu? 4. Orang Medan bilang asal pakai. 4 dinikahi semua. Subhanallah. Jadi ada. Dikasih belanja nggak itu? Alhamdulillah karena saya rezeki dari Allah. Jadi Allah yang memberikan rezeki pada saya. Ya Allah, berikan saya rezeki. Saya ingin menafkahi keempat istri saya, dan istri saya adalah janda semua, dan juga ada anak-anak. Istri 4-4-nya dinikahi berasal dari seorang janda. Wajib.
Beliau punya istri 4, menikahi 4 orang istri yang semuanya berasal dari janda. Kenapa nggak pilih yang gadis kinclong, Grace, baru, Rani? Kenapa nggak pilih gitu? Kenapa mesti janda, saudaraku? Apa itu? Tentang apa ini? Pemahaman apa ini? Ya kan, biar tahu kan? Karena kalau janda itu adalah kalau kita menikahi satu janda sama saja dengan melakukan 7 kali ibadah haji secara otomatis. Jadi kalau 4 janda berarti 4 kali 7 28 kali haji. Tapi kalau begitu dengan cara begini, saudaraku ngajarin orang 4 kali kawin ini. Bukannya saya 4 kali kawin, tapi saya kan ibadah. Ya jadi kenapa mesti janda-janda aja? Kasian lah yang gadis. Ini janda semakin terdepan, ini kacau nih. Ya, itu kan tergantung daripada manusianya. Dengan catatan benar-benar ditanggungjawab. Iya. Dan dengan catatan benar-benar mampu lahir batin. Insya Allah. Kalau nggak mau lebih baik. Lebih jangan. Kalau punya istri satu cukup. Ini berarti nggak tersinggung kan? Gitu. Oke. Bukan karena brother, bukan karena bule ini seleranya biologisnya mau istri tambah-tambah, bukan karena nafsu ya? Bukan. Saya juga minta izin kepada istri. Bolehkah saya menikah lagi? Jadi bukan karena saya yang mau, tapi saya minta izin kepada istri terlebih dahulu. Karena izinnya istri adalah izinnya dari ibu saya. Karena ibu saya itu sudah tiada. Berarti istri saya adalah ibu saya juga. Jadi ibu dan tiada. Almarhum. Ayah sama. Ayah dan ibu sampai dengan akhir hayatnya, Brother Joe. Ayah dan ibu sampai dengan akhir hayatnya dalam keadaan Muslim. Ya. Enggak. Mereka belum mengenal Muslim. Jadi mungkin mereka mengenal tetapi belum memahami Muslim. Belum. Tapi Brother Joe sudah mendapat hidayah ya. Ustaz Abu Bakar nih memang hebat. Jadi begitulah saudara-saudaraku, yang kita sampaikan dalam live ini, dalam video ini adalah tentang kehidupan, bagaimana kehidupan seorang manusia dari suku mana, bangsa manapun. Adalah yang kita sampaikan adalah niatnya kehidupan kebaikan. Bagaimana mencari kebaikan, berawal dia dari negeri sebelah, Amerika, Australia, sampai dengan Indonesia, negeri yang bersahaja, negeri yang santun, negeri yang sangat baik untuk kebersamaannya hingga kecintaannya, dan sedikit menyinggung tentang agama. Dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, menikahinya. Tapi kita tidak bercerita agama sini. Intinya cerita tentang sosial hidup bermasyarakat, bersaudara di ibu kota di Indonesia ini yang sangat kuat. Dan terlebih lagi saya hari ini bangga mempunyai saudara baru, saudaraku Jonathan alias Ustadz Abu Bakar yang tinggal di ibu kota sebagai pemain film, dan lebih takjubnya lagi ternyata dia guru privat bahasa Inggrisnya para pejabat termasuk Presiden Jokowi. Iya. Sampai sekarang berhubungan sama beliau masih bisa? Masih. Alhamdulillah. Jo, ya. Ustaz Abu Bakar pernah datang ke Danau Toba? Pernah. Apa yang Abu Bakar ketahui tentang Danau Toba, sejarahnya? Saya tahunya. Ini saya udah tahu, tapi saya ingin tanya nih, benar tahu nggak? Saya hanya mengetahui sedikit.
Dulu Danau Toba itu adalah merupakan suatu gunung besar. Jutaan tahun yang lalu ya. Gunung terbesar di muka bumi ini. Ya. Jadi pas lagi saat sebelum Masehi, itu 5000 sebelum Masehi. Iya. Sumatera itu masih berbentuk dengan satu pulau dengan benua namanya Belum terpecah-pecah ya? belum terpecah, masih bersama dengan Malaysia, Kalimantan, dan juga Australia. Masih merapat gitu ya? Ya, saat itu masih Ribuan tahun yang lalu ya? ya itu masa beku. Jadi es itu di kutub utara dan kutub selatan itu masih runcing, dan saat itu air laut masih rendah. Jadi di saat itulah Danau Toba, bukan Danau Toba, Gunung Toba tadi. Gunung Toba meletus. Gunung Toba meletus, dan ada namanya Pulau Samosir, itu adalah anak Toba, anak Gunung tersebut ya. yang di tengah. Tapi identiknya kalau gunung itu kan lebih menonjol daripada permukaan datar bumi. Kenapa nih melandai ke bawah seperti telaga? Karena mental. Ada yang bilang Danau Toba yang dulunya ribuan tahun yang lalu itu gunung masih aktif sampai sekarang tuh. Itu mana menurut Abu Bakar? Aktif tapi tetap masih di dalam. Saudara-saudaraku semua warga Medan, saya merasakan dan saya juga bertanya kebenarannya. Saudaraku nih Jonathan, Ustadz Abu Bakar sedikit ada pemahaman spiritual. Kenapa di setiap dia berbicara selalu merem seperti membatin. Dia memahami hal-hal gaib, interaksi alam gaib. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Saudara hebatku ini Allah hadirkan hadiah di pagi ini. Dia bisa merasakan hal gaib dan dia sedang memahami, sedang menduduki suatu keagamaan yang dia yakini sekarang, dan dia juga menyapa secara sosial warga Indonesia, Medan khususnya Sumatera Utara, untuk hidup lebih baik, bersatu, bersaudara lebih baik. Jangan ada bising-bising. Orang Medan bilang jangan ribut-ribut, bersatu lah ya kan. Seperti saya ini, saudara kalian ini dirantau orang di ibu kota nih, setiap hari yakin berbuat yang terbaik, yang benar, sesuai dengan yang saya mampu. Usahakan tidak ke jalan yang salah, dan meminta kepada Allah dengan kebaikan dan kebenaran supaya diberikan berkah-berkah rezeki. Nah, kalau mau berusaha dengan baik dan benar, Allah pasti kabulkan berupa rezeki-rezeki yang nikmat bagi kita, untuk keluarga kita, anak, istri kita. Jadi jangan salah. Kita hidup itu bersahabat. Ibarat kata beda agama itu sama seperti kanan dan kiri, beda kan? Tetapi bersatu di dalam tubuh. Jadi berbeda itu wajar, tetapi jangan menjadikan suatu masalah. Tapi anggaplah itu sebagai suatu pencerahan. Iya. Karena itulah yang akan membantu kita. Terus kalau seandainya kita berbeda ekonomi, wajar. Tangga ada apa atas, ada bawah, ada atas. Begitu pula. Jangan ada siri, dengki ya. Ada dengki. Itu udah Allah kasih yang terbaik saat itu diri kita begitu ya. Ya, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ta'ala. Subhanallah. Jadi segala sesuatu itu Allah sudah memberikan. Jadi oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, syukurilah. Nikmat itu disyukuri, jangan dikufurkan, Jangan dikhianati ya. jangan dikhianati. Oleh karena itu ya, kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur, mengucap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kehidupan. Bagaimana kalau seandainya Anda menghirup nafas satu sama nafas saja dibayar 1.000, berapa Anda harus bayar kepada Tuhan pencipta udara, ya kan? Jadi oleh karena itu banyaklah bersyukur, banyaklah bertasbih, mengucap syukur kepada Allah. Dan yang jelas intinya baik, jadilah manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Itulah sebaik-baik manusia ya. Karena itulah sebaik-baiknya manusia. Jadi saudara-saudaraku warga Medan, khususnya Sumatera Utara secara luasnya, ini yang saya sampaikan dalam video ini, Bang Wix ini adalah bukan bermaksud memberi ceramah, bukan bermaksud memberi nasihat. Ini adalah bincang-bincang kebaikan, curhat seorang saudara kalian sambil Jo. Curhat seorang saudara kalian di ibu kota ini berjumpa dengan seorang bule sambil makan aja, santai aja Jo. Nilai. Curhat seorang saudara kalian di ibu kota ini merantau dengan berprofesi sebagai ustadz seni peran, acting di sebuah film, beberapa film, dan jumpa juga dengan seorang saudara dari lain negeri datang ke Indonesia berprofesi sebagai seniman film juga dan guru bahasa Inggris sambil Jo, nggak apa-apa Jo, relax. Nah, jadi penyampaian ini adalah memberi perbandingan, memberi kesamaan juga. Selain perbandingan kesamaan, ambil tolok ukur kebaikannya. Nah, itulah bisa kebersamaan. Kami dari lain ras, kami dari lain bangsa bisa bersatu, anggap saudara. Bagaimana Allah tunjukkan di satu kamar ini, di satu villa ini, kami di satu villa ada 2 kamar. Saya sudah 5 hari sini, ternyata kamar sebelah diisi oleh saudaraku Jo dari Australia, menjadi sama-sama main di Naluri Hati, SCTV. Saya menjadi Pak Ujang, dia menjadi siapa nanti. Ternyata dia juga cinta Indonesia, bermain di Indonesia dengan profesi seperti saya, dan profesinya juga adalah guru privat bahasa Inggrisnya para pejabat di ibu kota, termasuk Presiden kita Jokowi. Jadi yang dimaksud di sini adalah mari ambil kebersamaannya, mari ambil tali kasihnya antara sesama. Karena Allah pun tidak akan, sambil makan juga, tidak akan menerima amal ibadah kita atau full ibadah kita kepada Allah jika kita tidak menjalin hubungan silaturahim bersama manusia. Hablum minan nas ya. Hablum minan nas, hablum minallah. Jadi Waalaikumsalam. Ruang tamu. Saya rasa hari ini mau dibersihkan juga, biasa juga. Sudah bersih. Apakah masih bersih? Bersih ya. Masih bersih siapa Haji? Ya. Ada housekeeping datang membersihkan. Jadi sambil Jo. Kita tinggalnya di hotel, bukan di kos-kosan. Nah, kita bukan di kos-kosan. Ini di sebuah villa. Satu villa ini ada terdiri dari 2 kamar.
saudara kalian ini sudah 5 malam di sini sendiri, tapi tadi malam datang seorang saudara ini mengisi kamar sebelah. Di sebelah sana gunung ini daerah puncak Cipanas, tepatnya di daerah Cimacan. Jadi syuting Naluri Hati ini yang tayang di SCTV berlokasi kontrak di sebuah villa, beberapa villa sini sewa untuk syutingnya. Gambar-gambarnya ya. Nah, jadi ambil sisi baiknya, jangan ambil sisi buruknya. Oh, Bang Wing itu sok kali, sok paten kali, sok pintar kali, sok jago kali, sok hebat. Tidak. Demi Allah, saudara-saudaraku, yang kita sampaikan ini adalah kebaikan untuk ambil sisi kebaikannya, kebersamaan. Ya, Jo, setuju dengan yang Bang Wing sampaikan kan? Ya, karena kita kan syuting. Maaf ya, sambil munya ya, pagi nih kami sarapan. Kita kan syuting di Naluri Hati. Oleh karena itu kita berbicara menggunakan Naluri Hati. Jo, Bukan menggunakan pikiran. sambil makan. Jonathan Abu Bakar itu kan jadi keluhan dunia, jadi keluhan Indonesia, Ya. bangsa kita. Apalagi yang paling terasa sekarang rakyat Indonesia ini sedang menghadapi, dunia ini sedang mengalami masa krisis dengan adanya musibah yang diberikan Allah, Corona. Apa pendapat Anda sih, dan bagaimana cara menyikapi sih, dan apa musibah ini? Monggo, Oke. silakan. Kalau menurut saya, Anda makan lah, ya, dan paten. menurut saya corona itu merupakan suatu bimbingan Biar kuat hati agar saudara-saudara kita. orang itu lebih mengenal lagi tentang namanya ina suatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Setiap ada kalimat itu diartikan terus ya. Ya, jadi karena itu makanya kan mau makan cuci tangan, mau bertemu cuci tangan. Dia ini orangnya pembersih, jatuh sebutir nasi, kalau belum berapa menit dimakannya. Kalau Jo, nasi kok diambil lagi? Nggak Karena apa-apa, Pak Wim, belum 5 menit katanya. itu rezeki dari Allah. Rezeki dari Tapi Allah. dia nggak terlalu gitu kali. Ini Ya, tapi kita kan menghargai, makan, sambil makan. menghormati rezeki dari Allah. Karena apa? Kalau rezekinya diambil bagaimana? Nggak ada nasi lagi. Soalnya stok kita banyak. Ini hari ini Walaupun dia hari ini sampai 3 porsi diambil. Walaupun kita punya stok itu 3, tapi tetap saja jangan jadi orang kufur nikmat. Tetap kita harus berbagi. Jadi bagaimana tentang corona tadi Mas menyingkatinya? Oke, masalah corona. Bagaimana tentang penderitaan yang dialami rakyat, dan bagaimana untuk menguatkan hati saudara-saudara kita yang lagi benar-benar terjepit menghadapi kondisi yang sangat pelik ini. Oke, Maaf ya, sambil makan ya. ya. Kalau seandainya corona ini adalah karena Indonesia kan kurang memahami tentang kebersihan. Karena Indonesia terlalu enjoy, terlalu menikmati. Oh, bangsa saya sehat. Oh, bangsa saya kuat. Memang Indonesia kuat. Memang Indonesia sehat. Tetapi Allah pernah menjanjikan, Allah juga pernah bercerita, dan kalau tidak percaya, coba tolong dibaca lagi, dan bagaimana riwayat bagaimana akan akhir zaman akan ada namanya Yajus dan Majus.
Yajus dan Majus Makhluk yang menyerang itu dari dalam bumi. bukan hanya dari dalam bumi, tetapi sebenarnya dia sudah berada bersama kita. Sudah bersama. Allah. Dan Berarti udah dekat dong tanda-tanda kiamat ini. sudah dekat. Tidak lama lagi. Nggak nyampe 25 tahunan. Ya Allah. Ya. Jadi siap-siap aja ya. Banyak-banyak bersikir. Banyak beribadah ya. Banyak beribadah. Yo, sampai makan Jo. Ya, santai aja. Tadi saya sudah makan, sekarang Bapak yang makan. Jadi Jo, ini biar saudara-saudara kita yang di luar sana tahu, khususnya warga Sumatera Utara, Medan nih, kan ada menyangka gini Jo. Nah, saudaraku Abu Bakar, ini corona gawat nih pemerintah nih. Nah, Indonesia terlalu kali ada PPKM, ada begini kali, ada penyiksaannya begini kali. Sementara di Amerika sana udah gak ada lagi. Udah dihapus. Kita kenapa terlalu dibuat-buat? Bahaya nih, curang ini. Gimana? Oke. PPKM itu sebenarnya ya bukan hanya karena satu. Memang ada beberapa masyarakat mengatakan ini bisnisnya pemerintah. Apa pendapatmu? Ada yang bilang ini bisnisnya pemerintah. Oke, di satu sisi, di sisi yang lain, sebenarnya pemerintah sangat menyayangi kita, mencintai setiap masyarakat. Sekarang ini, apa artinya seorang raja tanpa rakyat? Ya, betul. Takkan mungkin ada namanya raja bila tanpa rakyat. Ya, betul. Jadi nggak mungkin ada presiden, nggak mungkin ada negara tanpa ada rakyat. Ya. Nah, jadi oleh karena itu rakyatnya Iya, kenapa terlalu dibuat bertele-tele, berlarut-larut hingga menyiksa perekonomian rakyat? Sementara mereka bilang, saudara-saudara lain dan bilang, di Amerika udah nggak ada lagi, udah ada liga-liga, udah ada olahraga-olahraga, nggak disiksa, nggak dikekang, nggak disekat, nggak dimanipulasi seperti ini. Apa pendapatmu? Oke, itu karena mereka taat Amerika loh. taat akan peraturan. Sedangkan Indonesia banyak yang mangkir. Dibilang jangan, masih dilakukan. Kalau di Amerika jangan, stop. Walaupun itu tidak 100%, hanya mungkin sekitar 80% masyarakatnya mengakui atau melakukan, 20% tidak. Nah, 20% kan berangsur-angsur akan turun. Iya, maksud Bang Wing juga gini saudara Abu Bakar. Di Amerika sana itu sekarang ini udah nggak bermasker lagi, udah olahraga, udah liga-liga di Eropa sana. Kenapa kita makin sok-sok paten gini-gini macam ada apa ini? Coba. Itu semua karena pemerintah kita mencintai rakyatnya. Kalau tidak mencintai rakyatnya, ngapain? Nah, Amerika kan tidak. Amerika kan negaranya liberal. Mau syukur, nggak mau ya sudah. Tapi mereka menyatakan memang sudah tidak ada lagi virus ini. Karena mereka mempunyai suatu imun yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Karena makanannya? Bukan. Gaya hidup. Di sana mereka halal, di sini mereka haram. Coba jelas kalau ini antum kan orang Eropa nih, orang Barat nih, Oke. bule nih. Ya.
Jelaskan tuh biar nggak keliru saudara-saudara kita yang lain. Iya. Mereka punya imun lebih kuat. Apa sini lemah-lemah? Oke, maaf. Sini kami lemah, kita lemah. Enggak. Coba. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf semua. Saya memperjelas. Ya, mohon maaf bila kalau ini salah diartikan. Tolong dicerna Koreksi lebih ya, baik koreksi lagi, ya. koreksi lagi lebih baik. COVID tersebut menyerang di daerah tenggorokan, pernapasan, tenggorokan, dan akhirnya paru-paru. Ya kan? Nah, pernapasan, tenggorokan, paru-paru, pertengahannya di mana? Tenggorokan. Tenggorokan berhubungan dengan Nafas. air minum. Hmm. Orang Amerika, orang Eropa itu rata-rata minum menggunakan alkohol. Alkohol adalah pembersih daripada setiap imunitas. Itu masuk haram halal tadi ya. Nah, mohon maaf. Jadi jangan disalahartikan ya. Jadi memang mereka minum itu bukan rata-rata hanya untuk menghilangkan Cari play ya. mencari fly saja, tetapi untuk imunitas. Oh. Jadi alkohol tersebut maksudnya jangan salah artikan bukan untuk bermabuk ria ya. Bukan Ada juga yang sebagian untuk imunitas membunuh, kuman. tapi tidaklah pula gara-gara untuk kebutuhan tersebut ustadz atau kita alkohol aja lah. Nah, enggak juga. Makanya tadi malam saya minum ini karena apa? Ya buat imunitas. Yang penting ibadah kita ya. Yang penting satu, kita ibadah, sholat, zikir. Ya minum hanya untuk sebentar, bukan untuk full. Memang virus itu sama alkohol kalah. Sekarang kita tanya lagi, kita nggak usah berpikir dengan ini, kita kenyataan. Ada kotoran kita kasih alkohol, mati enggak? Ini cerdas nih. Ada alkohol, ada kotoran ataupun ada semut gitu ya. Nah, kita kasih alkohol, Ya mati enggak? padam lah. Nah, sudah. Jadi saya tidak berpikir dengan daya pikir saya, tetapi menggunakan daya pikir Anda. Karena saya rasa Anda jauh lebih pintar daripada saya. Kita buktikan secara kenyataan. Iya. Ini ada nih serangga kecil gitu atau kita ibaratkan virus itu serangga atau kuman ya. Kuman di dalam suatu wadah, cawan, mangkok, lantas kita siram alkohol. Padam ya. Itu baru hanya awalnya. Sedangkan tubuh kita mengandung gas. Gas Ada gas. Kita buang air kan? Buang angin kan? kentut ya. Nah, itu gas kan? Gas itu dari mana? Berarti ada api di dalam tubuh kita. Apa itu api? Apa itu? Iblis. Dia kan di dalam hati kita. Ya. Di dalam tubuh kita ada sebuah hawa iblis ya. Iblis itu panas. Iya. Itu adalah energi. Iya. Kehidupan. Iya. Jadi kalau itu kita diambil, kita roh, makanya nggak ada lagi namanya syahwat. Kehidupan ya. Nggak ada lagi syahwat kan? Kalau udah Tidak ada lagi nafsu ya. Padam lah dia ya. Mana ada namanya antara kuntilanak dan pocong bisa nikah? Enggak kan? Karena apa? Gonjal makan. Dari ini kita cerita logikanya nih. Yang saudara Kuni Jonathan ini Abu Bakar ngomong,
Ini tidak bercerita ibadah. Nah, kenapa di barat-barat sana orang itu sudah tidak lebih khawatir dibanding kita? Umumnya Pak Wing, Bang Wing katanya, di barat sana sambil makan aja, saya ngomong. Di barat-barat sana, di Amerika, umumnya mereka mengkonsumsi alkohol. Loh, salah itu Jo. Bukan. Alkohol itu menjadi tradisi mereka sana mengkonsumsi, walaupun kadang-kadang orang baik. Maksudnya bukan untuk play mabuk ria ya, hanya untuk menjaga kesehatan. juga untuk stamina. Iya. Tapi tidaklah pula kita harus ikutin di sini ya. Kalau di sini kan beda-beda. Kalau di sini kan wah, ayo yo. Bahkan di Medan sana tua, tahu tua, arak. Iya. Yang warna putih dari aren, aren. Oh, pohon tua. Iya, jadi warnanya putih tapi memabukkan. Di Medan gitu. Jadi itu dia. Tapi tinggal kita menyingkapinya, tinggal kita berpikir bagaimana yang disampaikan dalam bincang-bincang pagi ini dari saudara Kuju. Tidak bermaksud menghina, tidak bermaksud menyalahkan tujuan dan niat kita tadi ya. Oke. Inilah perbincangan pagi ini dengan saudaraku Jonathan yang nama muslimnya Abu Bakar, bule asal Australia, berdarah Rusia dan Yahudi. Kenapa? Tadi sempat bercerita bola matanya hijau itu keturunan Nazaret. Dan dia di sini tinggal di Jakarta ini berprofesi sebagai guru bahasa Inggris para pejabat dan termasuk Presiden Jokowi privat. Dan dia juga sebagai seniman seni peran. Hari ini dia bermain sama saya di Naluri Hati yang tayang di SCTV. Saya sudah berapa episode main sini, dia baru malam ini masuk. Tapi nengok gayanya kalau orang bule untuk acting udah oke. Jadi nikmat dikasih Allah, tambah saudara malam nih di daerah wisata Puncak Cipanas di villa ini, seorang seni yang berasal dari negeri lain yang pemahaman agamanya sama seperti saya. Jadi jangan disalahartikan, ini hanya penyampaian tentang keluh kesah kehidupan, polemik, kejadian-kejadian yang ada di dunia ini sekarang nih tentang corona. Tidak menyinggung tentang ibadah sama sekali, harus begini, harus begitu. Silakan saudara-saudaraku yang sahabat-sahabat Bang Wing Kota Medan, yang dari agama apapun, profesi apapun, yang menonton video ini, khususnya di komunitas Koyuk Anak Medan. Saya sapa dulu saudara-saudaraku, para admin Koyuk Anak Medan. Ada Bunda Dameriati Zen, ada Ayuri Tonga, dan yang lainnya lagi yang saya tak sempat sebutkan namanya satu-satu. Begitu juga saudara-saudaraku di Mandala, ada Depunas Mandala, sekitar Mandala, Sukarami, Marga Pasar Ibu. Nah, yang bermarga Pasar Ibu katanya Simanjunta. Mana lagi? Kok tahu ada marga-marga? Marga itu apa? Keluarga. Oh, dia tahu. Ya, kan? Marga itu dari ras keturunan ini ngambil garis keluarga. Marga Simanjunta, Stompul, Siregar, Napi Tupulu, dia tahu. Sigawol.
Kutagao. Oh ya, itu teman-teman saya. Jadi kalau saudaraku Jonathan, kalau bolehnya dimasukkan ke adat Batak, kepingin minta marga apa? Kepingin pilih marga apa yang cantik menurut hatimu? Saya maunya pasar ribu aja ya. Tengok nih, woi, saudara-saudaraku warga Medan yang bermarga Pasaribu, dia kepingin minta marga Pasaribu. Karena pasarnya punya ibu. Pasarnya punya ibu atau pasarnya ada 1000. Nanti kalau dia datang ke Medan, kalian sambut dia nih. Dia termasuk duta dari negeri lain ke Indonesia, dan tinggal di Indonesia, berseni peran, guru bahasa Inggrisnya para pejabat, termasuk Presiden Jokowi. Nanti dia akan datang ke Medan juga. Insya Allah. Tanda ini nih, Mr. Jonathan alias Ustadz Abu Bakar. Insya Allah. Jadi dia kepinginnya kita hidup di Indonesia sesuai ekspektasi dia, hidup damai, tenang. baik-baik, tolong menolong. Tolong kita ini yang ada di Indonesia nih, memang asli orang Indonesia nih, tunjukkan rasa kekeluargaannya. Apalagi saya ini anak perantau nih di Jakarta ini, saudara Glenn ini, Wingsas, Bang Wings nih. Hai kakak, hai abang, hai adik semua, kami di Jakarta nih merantau dengan berbagai kalangan dan profesi banyak di sini. Kami kompak seperti saudara, berabang beradik. Walaupun kami dulunya dari berbagai organisasi yang berbeda di sana. Tidak ada lagi begaduh-begaduh, tidak ada lagi berantem-berantem. Jadi kalian juga situ sana, kami sini berkarya. Saudara-saudaraku yang di sana semua di Medan, jaga kesehatan, jaga kekompakan, ciptakan iklim Medan yang damai, ciptakan iklim Medan yang berwarna indah, tentram. Ketahuilah saudara-saudara semua warga Medan, Medan itu sekarang ini sedang menjadi sorotan publik nasional. Kenapa? Di seluruh Indonesia ini wali kota Medan lah satu-satunya wali kota di negeri ini yang menantunya Presiden Jokowi. Ya, di salah satu sisi juga karena namanya Medan. Medan itu artinya lokasi, Ajang ya, tempat. Nah, itu Medan magnet. Medan artinya pusat. Medan magnet, pusat magnet. Berarti Jadi kalau Medan itu adalah pusat. Hati-hati. Jadi sekarang Medan itu sedang jadi sorotan dunia karena di situ ada Bobi Nasution menantunya Presiden Jokowi. Nggak ada wali kota Solo, nggak ada wali kota, ada juga wali kota Solo anak Jokowi, nggak ada wali kota Palembang, nggak ada wali kota Aceh, Birun, Lok Semawe, atau Tanjung Priok, nggak ada yang wali kotanya. Yang spesial Medan. Jadi hati-hati tingkah laku perbuatan kita dalam bermasyarakat di kota Medan tuh buat yang baik-baik aja, indah, biar disorot indah. Karena Medan itu memang indah. Iya, Medan itu memang indah kata. Bro, nanti kalau ke Medan ada waktu kita main-main ke sana ke Don Toba, singgah ke rumah saya ya. Sebenarnya saya tuh pengen sekali ke Medan. Nanti singgah ke rumah saya. Tapi saya tidak ada waktu. Saya udah berumah tangga, udah beranak bercucu, sekarang tinggal saya di Kampung Lalang Medan, aslinya dari Mandala. Jadi Bro Jonathan, di Medan itu berbagai suku juga terjadi. Ada Batak, ada Karo, ada Jawa, ada Melayu yang aslinya, bahkan ada Hindia. Semua kompak, namanya Medan. Makanya Gubernurnya pun di seluruh Indonesia ini agak hebat. Yang mantan dari orang nasional, mantan dari Pangkostrat, Edi Rahmayadi. Jadi saudara-saudaraku, kompak ya, permintaan saya. Saya di sini di ibu kota ini, saudara Glenn ini ingin menciptakan warna prestasi yang baik yang akan saya bawa pulang ke sana, dan saya akan menampakkan
warna baik di ibu kota ini, Medan yang sesungguhnya. Tolong ya, kompak-kompak ya. Kalian sehat-sehat, kompak-kompak, abang-abang, adik-adik yang bermarga, nggak bermarga, Melayu, Jawa, Batak, kita kompak semuanya. Saya jadi duta di sini, duta saudara kalian untuk mewarnakan kebaikan ya. Oke? Orsbah. Nah, Orsbah katanya. Ada salam dari Medan itu selain Orsbah, Nah, apalagi itu ya. Majua-jua, Majua-jua. Yahowu, Yahobu. Yahowu, Hah? Yahowu, Yahowu. Ahoy orang Medan. Ahoy. Tapi semua itu Medan. Ya, cocok kalian rasa? Oke? Bisakah pengucapan saya? Nah, Berarti saya semua orang bisa jadi saudara. Iya. Berarti intinya setiap manusia itu adalah bisa menjadi saudara. Tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita mau merangkul dia menjadi saudara kita. Seperti itu. iya. Jangan pula ada kejadian kayak di kota Medan semalam beberapa waktu yang lalu. Sok-sok preman, nindas rakyat, nindas pedagang, Jangan. nggak dikasih dipukuli, ada tuh. Jangan. Jadi Kalau tolong, tidak diberi, justru kita harus menolong. atau dia cari kerjaan yang halal lainnya. Ya, berikan pertolongan, bagaimana pencerahan agar dia bisa mendapatkan pendapatan, bisa. Oke, kalau seandainya Anda mau minta saya pajak, boleh, berikan saya pekerjaan, maka akan saya bayar pajak. Seperti itu. Jadi jangan mintain duitnya, tapi berikan solusinya, baru minta pajaknya. It's okay, no problem, nggak apa-apa. Bagi mereka pajak adalah ya buat bayar-bayar dosa, ngilangin dosa. Tapi alhamdulillah Bro Jonathan, saudaraku Abu Bakar, pihak kepolisian, pihak hukum di Kota Medan, khususnya di kepolisian sektor Percut Setuan, cepat tanggap reaksi. Sudah ditindaklanjutin itu. Alhamdulillah. Terima kasih bapak-bapak pihak kepolisian, khususnya kepolisian Percut Setuan, mantap, mantap. Mantap, salut saya ucapkan dari ibu kota nih, saudara kalian yang ada di ibu kota nih, anak Medan. Tindak lanjutnya, reaksi cepatnya terhadap tindak kejahatan kriminal yang terjadi, aksi-aksi yang kurang berkenan, yang memalukan kita, nama baik kota Medan. Lanjutkan Pak, tegaskan, seser itu Pak, di tindak kejahatan itu Pak ya. Terima kasih. Oke, semua saudara-saudaraku, semua warga Medan, khususnya Sumatera Utara secara luasnya, juga bukan warga Medan aja, Binjai, Stabat, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Siantar, dan sekitarnya kota Medan, dan seluruh Sumatera Utara. Seluruh Indonesia pada umumnya. Seluruh Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas bincang-bincang pagi ini dengan saudaraku Jonathan alias Abu Bakar. Mantap, semoga berkenan. Ya, jangan lupa ya di komen yang positif ya, yang membangun saran-saran ya. Share, komen, Share ya. Subscribe ya. subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.